Pada tanggal 15 April 1972, terjadi pembajakan pesawat merpati udara yang merupakan cikal bakal terbentuknya Satuan Gegana. Nama Gegana berasal dari kata Gegono yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti awang-awang. Sesuai dengan tugas utamanya pada saat itu sebagai pasukan anti pembajak pesawat udara atau Atbara. Satuan ini memiliki kemampuan khusus seperti perlawanan teror, penjinak bom, penanganan kimia biologi radioaktif, serta bantuan teknis fungsi Gegana dengan tugas dan fungsi sebagai penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi. Komandan Gegana yang pernah menjabat dari awal terbentuknya satuan ini antara lain Sumardi A, Letnan Kolonel Polisi, menjabat dari tahun 1976 sampai dengan 1984. Supono R, Letnan Kolonel Polisi, menjabat dari tahun 1984 sampai dengan 1987. Dr. Andes S.Y. Wenas, Mayor Polisi, menjabat dari tahun 1987 sampai dengan 1989. Dr. Andes Ridwan Karim, Letnan Kolonel Polisi, menjabat dari tahun 1989 sampai dengan 1991. Dr. Andes H. Yusuf Manggabarani, Letnan Kolonel Polisi, menjabat dari tahun 1991 sampai dengan 1995. Dr. Andes Y. Jaki Uli, Letnan Kolonel Polisi, menjabat dari tahun 1995 sampai dengan 1997. Dr. Andes H. Yusuf Manggabarani, Kolonel Polisi, menjabat dari tahun 1997 sampai dengan 1998. Dr. Andes Y. Jaki Uli, Kolonel Polisi, menjabat dari tahun 1998 sampai dengan 1999. Dr. Andes TBMH Canavi S. SH, Kolonel Polisi, menjabat dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001. Dr. Andes Beno Kilapong, Komisaris Besar Polisi, menjabat di tahun 2001. Dr. Andes Imam Sujarwo MSI, Komisaris Besar Polisi, menjabat dari tahun 2001 sampai dengan 2004. Dr. Andes Ari Sulistyo, Komisaris Besar Polisi, menjabat dari tahun 2004 sampai dengan 2006. Dr. Andes Sukamso SH MSI, Komisaris Besar Polisi, menjabat dari tahun 2006 sampai dengan 2009. Insinyur Wahyu Widodo, Komisaris Besar Polisi, menjabat dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Dr. Andes Imam Widodo MH, Komisaris Besar Polisi, menjabat dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Donyar Kusumaji SIK, Komisaris Besar Polisi, menjabat dari tahun 2016 sampai dengan 2017. Dr. Andes Imam Widodo MH, Brigadir Jenderal Polisi, menjabat dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Edi Mardianto SIK MSI, Brigadir Jenderal Polisi, menjabat dari tahun 2019 sampai dengan 2020. Reza Arif Dewanto SIK, Brigadir Jenderal Polisi, menjabat dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Dalam perjalanan sejarahnya, Gegana menjadi salah satu satuan yang berperan dalam beberapa operasi khusus, baik itu skala nasional ataupun internasional. Di antaranya, Operasi Jaring Merah Aceh, Operasi Madagoraya Poso, penanganan bom Astana Anyar Bandung, pengamanan KTT G20 Bali, pengamanan KTT AIS Bali, pengamanan KTT ASEAN Jakarta, dan operasi-operasi lainnya yang berkadar dan berintensitas tinggi. Personil pasukan Gegana yang telah gugur di medan operasi akan selalu dikenang sebagai pahlawan Gegana. Eko Darwijanarko Bribtu Anumerta gugur dalam operasi radar Rencong 3 di Aceh Timur pada tahun 1999. Heri Santoso Bribtu Anumerta gugur dalam operasi Cinta Meunasa di Pidi, Aceh pada tahun 2000. Heriadi Bribtu Anumerta gugur dalam operasi Sadar Rencong 3 di Aceh Utara pada tahun 2000. Laurentius Justianus Kapakado Bribtu Anumerta
Anumerta gugur dalam operasi Tegak Rencong di Aceh pada tanggal 3 Januari 2002. Joko Suryono Baratu Anumerta gugur dalam operasi Tegak Rencong di Aceh Utara pada tanggal 15 Juni 2003. Joko Pitoyo gugur dalam operasi Tegak Rencong di Aceh Utara pada tanggal 14 Juni 2003. Novel Panggaribuan Brigadir Anumerta gugur dalam operasi Tegak Rencong di Aceh Utara pada tanggal 29 Januari 2004. Boas Woi Siri Brigadir Anumerta gugur dalam operasi Densus 88 di Janto Aceh Besar pada tanggal 5 Maret 2010. Verlianto M. Kaluku Bribda Anumerta gugur dalam operasi Yumpas Matoa di Papua tanggal 3 Desember 2011. Suherman gugur dalam operasi terorisme di Solo pada tanggal 31 Agustus 2012. Seiring dengan perjalanannya, pasukan Gegana tetap menjaga ikatan dan penghormatan dengan melakukan berbagai kegiatan, antara lain Anjang Sana dengan tujuan menjaga silaturahmi dengan para komandan Gegana pada masanya, keluarga personil yang gugur di medan operasi, dan personil yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya. Ziarah makam, baik itu yang ada di Taman Makam Pahlawan Brimob Cikeas dan Taman Makam Pahlawan di sekitar Kesatuan Gegana, dan pensucian Pataka Satuan Gegana, serta pelepasan Purnawira Bakti personil pasukan Gegana. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, berbagai ancaman Kamtimas mengalami perubahan. Untuk itu, personil Gegana dituntut untuk meningkatkan kemampuan, di antaranya dengan melakukan pelatihan bersama unit taktis operasi khusus anti-teroris Jerman atau GSG-9. Pelatihan ini dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Kelapa II dan di Jerman. Pasukan Gegana juga melaksanakan pelatihan bersama unit khusus anti-teroris Prancis atau RAID yang bertempat di Kelapa II, serta pembinaan tradisi bagi anggota Gegana yang terus dilakukan guna membentuk ikatan jiwa yang kuat. Perjalanan keberhasilan Gegana tidak hanya dalam tugas dan fungsinya, tapi berhasil menoreh sejumlah prestasi, antara lain kejuaraan terjun payung, baik itu individu atau beregu, kejuaraan menembak nasional dan internasional, kejuaraan pencaksilat yang diikuti oleh personil pasukan Gegana, kejuaraan karate tingkat internasional, kejuaraan mixed martial art atau MMA, serta ikut berpartisipasi dalam kejuaraan SWAT Challenge di Dubai dan kejuaraan-kejuaraan lainnya. Di usia yang ke-49 tahun, Gegana senantiasa tetap memberikan pengabdian yang terbaik kepada bangsa dan negara dengan nilai juang melebihi panggilan tugas, bekerja dalam diam dengan jiwa pengabdian kepada bangsa dan negara sampai titik darah penghabisan. Dirgahayu pasukan Gegana, Gegana presisi mengamankan negara menuju Indonesia maju.